Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Afwan Buya, izin bertanya tentang tadi penerapan kepada keluarga, maksudnya begini Buya, kepada karyawan gitu Pak Buya. Jadi ini curhatan saudara saya, dia punya beberapa karyawan sekitar ya puluhan Bu ya. Ini masalah ibadahnya itu bagaimana Bu ya? Jadi pekerjaannya itu pekerjaan perkebunan. Jadi waktunya ibadah itu hampir tidak menunaikannya Bu ya. Hampir semuanya tidak menunaikan. Jadi kita menasehatinya, dangkal ilmu, kurang ilmu, kadang kita juga tertinggal itu bab ibadahnya tuh ya. Baik. Jadi maksudnya nanti pertanggungjawabannya seperti apa, terus cara menasehatinya juga seperti apa Bu ya. Baik, Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian ini adalah punya tanggung jawab dan akan ditanya tentang amanat tersebut. Kalian punya tanggung jawab atas amanat yang Allah berikan kepada kalian. Dan kalian akan ditanya sudah kau tunaikan atau belum. Punya pembantu karyawan satu di bawah naungan kita. Berarti kita telah mengambil beban satu. Kalau kita membiarkan satu pembantu, satu pegawai tidak sholat, kita membiarkan, maka kita dapat tabungan neraka. Kalau kita tidak pernah mendidiknya, tabungan neraka, tabungan dosa buat kita. Karena apa? Sudah di bawah naungan kita. Anta mas'ulun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, biar merasa semuanya berpikir. Dan dia umat Nabi Muhammad. Ini kadang-kadang luput memahami makna dakwah ini bahaya sekali, sehingga mungkin orang dakwah ke sana kemari dipikir pembantu di rumah, karyawan di rumahnya itu bukan manusia, sehingga nggak pernah diajari sholat dan sebagainya. Padahal dia ngajari sholat di mana-mana. Makanya lebih wajib justru mereka itu, lebih wajib. Ini yang pertama harus kita pahami. Kalau kita membiarkan dosa, kedua adalah cara yang kita ambil untuk mengingatkan mereka itu yang harus dengan cara yang cantik dong. Artinya mereka kasih edukasi pendidikan yang perlahan. Sebab apa? Yang selama ini kami ketahui ya, mereka tukang pegawai keras itu tidak sholat bukan karena mereka tidak mau sholat. Karena pertama tidak mengerti cara sholat yang mudah. Cuman kadang karena disiplinnya manajemen sehingga seolah-olah nggak ada waktu lagi. Padahal bisa saja nyisihkan waktu. Atau dari perusahaan kurang memberikan kesempatan, naik haruan aja jadi malas. Padahal seharusnya bisa. Jadi karena itulah makanya banyak meninggalkan sholat bukan karena nantang Allah, karena mereka tidak ngerti sholat yang gampang. Makanya kalau di kebun ya di kebun, tanah itu suci, ajari Anda ngasih contoh sholat di atas tanah liat, jidat hitam kena tanah liat, gak ada masalah, sholat sah. Bahkan kadang kami sering sholat di tempat-tempat di padang pasir dan sebagainya, kami tidak mau dikasih sajadah. Kenapa? Biar kasih contoh orang bahasanya sholat di atas tanah itu sah. Tanah itu suci kok. Nah, barangkali kalau tidak nyaman, cukup aja di jidatnya kasih daun jati begitu, di bagian jidatnya untuk sujud, biar tanahnya itu nggak ngirup debu, yang boleh saja dikasih daun pisang, kayak ada daun jati, atau daun lanporo dipotong-potong terus jajar begitu kan menjadi membatasi antara hidung dengan debu biar debu nggak naik, sah begitu. Waduh kotor celana saya, kotor itu tidak najis. Anda bisa sholat dengan baju yang berlumpur atau baju yang penuh dengan oli karena kerja di bengkel, sah.
Karena oli tidak najis. Sebenarnya kita pun memahamkan bahasanya sholat itu gampang. Dan tidak harus pakai kopiah putih, pakai baju putih. Enggak. Memang kesempurnaan iya. Tapi kalau sudah kita tekankan tentang kesempurnaan, yang wajib pun jadi berat. Jadi dari awal dulu laksanakan kewajiban. Wudhu pun sangat mudah. Tidak harus pakai keran yang mengalir. Itu kolam itu sah. Di kolam itu. Nah ini jadi permasalahan mereka itu adalah karena tidak mengerti ternyata sholat itu mudah. Kita fahamkan, kita ajak duduk. Tidak sekedar kita memahamkan. Anda bisa belajar. Kalau Anda misalnya punya karyawan, Anda bisa duduk dengan ustadz-ustadz di sini 1 jam saja. Setelah itu Anda praktekkan di sana begini-begini. Oh senang mereka. Senang mereka. Dan kita juga pernah pengalaman di sini pertama kali bangun pondok ini kan kita bingung. Waktu itu cari tukang susahnya yang sholat. Cari tukang sholat susah, ya Allah. Dapat tukang yang sholat, kenainya tidak. Dapat kenaik sholat, kurang, terus bingung. Kemudian ada yang membangunkan tempat ini sama masjid itu. Bingung, cari tukang susah. Kirain tukang ahli neraka semuanya, kan begitu. Ternyata setelah itu, pokoknya pakai peraturan. Saya nggak mau tahu, pokoknya mereka harus sholat semuanya. Masih ingat waktu bangunan tempat ini. Di hari pertama bangunan sholat zuhur berjamaah tukang semuanya. Karena diatur, senangnya mereka bisa sholat berjamaah zuhur. Mereka rindu sholat. Tukang-tukang juga ahli surga yang banyak. Kan sampai tidak tahu mereka bahasa itu kemuliaan. Kayak seperti itu. Jadi mudah sholat. Bengkel di atas oli sah. Oli tidak najis. Wah oli-oli bagaimana menghalangi air. Yang menghalangi air ada keraknya. Itu keraknya. Oli yang hitam nempel itu baru menghalangi air. Tapi kalau bebasan oli sampai dikatakan, oli jenis cair tidak menghalangi air. Biarpun kayaknya nggak nempel tapi tetap masuk air. Ya udah tidak usah pusing. Asalkan tidak ada kerak-keraknya yang nempel di kulit kita yang menghalangi air. Maka wudhu dengan bekas-bekas oli adalah sah. Nggak usah pikiran. Karena oli adalah benda cair dan dikatakan benda cair tidak menghalangi air. Sudah biar gampang, nggak usah pusing. Jangan dipersulit. Ustadz yang menyusahkan itu repotin orang. Oh, bikin orang tidak mau sholat gara-gara ustadz yang tadi itu. Ustadz was-was, ustadz sempit, ustadz ini bikin penyakit itu. Orang daripada sholat gara-gara demikian ini. Makanya mohon maaf ini. Sebab banyak orang tidak sholat. Ada suatu orang dengan jujur ngomong, Buya saya itu adalah muslim, tapi saya tidak sholat. Gimana? Kenapa? Karena saya begini jamnya. Dan sedekah tahu, boleh. Oh, jadi boleh begitu. Gampang banget. Ya memang gampang. Jadi tolong itu ya, ingat. Banyak di sana orang meninggalkan sholat, tapi ingat, itu bukan karena nantang Allah, tapi karena mereka tidak mengerti cara sholat yang mudah. Bahkan cerita ini pernah kami hadirkan, seorang ibu yang jual nasi jamblang. Pagi-pagi kita pulang dari Purwakarta, waktu itu, ini sekitar 10 tahun yang lalu. Pagi-pagi, ini sebuah contoh. Pagi-pagi kita makan nasi jamblang. Terbit matahari jam 7, jam 6 lebih lah, pokoknya matahari terbit. Kita tanya ibu jam berapa di sini? Mulai jam 4, setengah 4, berarti sebelum subuh. Terus ibu sholat subuh di mana? Nanti kalau sudah pulang. Sudah pulang. Wah ini. Akhirnya, kami yakin karena tidak bisa. Terus, ibu, kenapa tidak sholat di sini saja? Gimana sholat? Ada sholat. Ibu boleh, bisa. Ini kita ngajari kita. Ibu wudhu pakai air. Ibu kan ngasih minum air hangat. Kan pakai air hangat itu. Itu bisa mau tambah enak buat wudhu. Kemudian itu kan ibu punya daun jati banyak. Buat jidat sini. Sholat ini. Jadi bisa. Kalau pulang dosa di rumah. Karena nggak ngerti, makanya kami tidak suudon kepada mereka itu. Karena nggak ngerti sholat yang mudah. Maka kami selalu putuskan kalimat sederhana. Jika ada orang tidak bisa sholat, itu yang salah. Gurunya. Istilah. Jika ada orang keberatan sholat, itu yang salah. Gurunya. Jika ada orang merasa susah sholat, itu yang salah. Gurunya. Karena sholat sangat mudah. Karena sholat urusan dengan Allah sangat besar, maka oleh Allah dimudahkan. Nggak bisa berdiri, boleh duduk, nggak bisa duduk, boleh baring, nggak bisa baring, boleh telentang, nggak bisa air pakai tak terdebu dan seterusnya. Jadi tidak ada istilahnya orang yang tidak bisa sholat. Maka yang salah adalah gurunya. Tolong dipermudah kepada siapapun. Insya Allah jangan khawatir, setelah itu Anda sampaikan suara ini kepada pegawai-pegawai tersebut. Insya Allah besok akan jadi ahli sholat semuanya. Sehingga ini yang punya perusahaan ini ahli surga. Di dunia sudah kaya raya, di akhirat masuk surga. Seperti itu. Allah alam bisawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.